Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Arif Nandiansyah, 2. Atika Tusina, 3. Catura Coktiviani, 4. Laili Muhanifah, 5. Lutfia, 6. Nabila Anggun, 7. Rangga Regina Citra Ambarwati, 8. Tiara Arum Aditya, 9. Yakasi Umiatun, 10. Silvanada. Materi absorpsi obat. Pengertian. Absorpsi obat atau penyerapan adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsi ke siklus sistemik. Proses ini tergantung pada tempat absorpsi itu sendiri, sirkulasi darah di tempat absorpsi, dan sifat fisikimia obat. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi: 1. Formulasi, 2. Sifat fisikimia, 3. Makanan dan lambung, 4. Dosis, 5. Rute pembersih, 6. Stabilitas terhadap asam dan enzim, 7. Motilitas usus, 8. Derajat metabolisme lintas pertama, 9. Kelarutan dalam lemak dan integritas membran. Lanjut. Selanjutnya materi distribusi obat akan dibacakan oleh Laili Muhanifah. Kami persilakan. Maaf saya ambil alih. Distribusi obat. Pengertian. Distribusi obat dalam tubuh merupakan perjalanan obat ke seluruh tubuh. Pengingat protein plasma, kelarutan obat dalam lipid, yaitu apakah obat tersebut dalam jaringan lemak, aliran darah, keadaan organ, dan keadaan siklusasi stadium dalam siklus kehidupan, misalnya kehamilan, masa bayi, kondisi penyakit. Lanjut. Difungsi. Peristiwa pengalian atau perpindahan zat yang ada dalam pelarut zat ini pada nantinya akan melakukan perpindahan dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasi rendah. Kelarutan lipid. 1. Membran zat seluruh tersusun oleh molekul lipid lemak. Akibatnya, obat yang dapat larut dalam lipid soluble akan berdifusi melalui membran lebih mudah dibandingkan obat yang larut dalam air. 3. Rasio obat yang diteriokan yang terdistribusi pada fase air dan lipid. Pada keadaan tersebut, keseimbangan equilibrium 4. Dengan demikian, faktor utama kelarutan dalam lipid adalah derajat loniasi.
Faktor yang mempengaruhi distribusi obat. 1. Karakteristik jaringan. 2. Status penyakit yang dapat mempengaruhi fisiologi. 3. Ikatan obat protein. Ikatan depot adalah ikatan suatu obat dengan suatu bagian tidak aktif, seperti albumin pada darah, otot tulang, lemak, atau liver. Ionisasi adalah banyaknya obat yang terionkan menjadi bermuatan ketika dilarutkan dalam air. Faktor penentu utama ionisasi. Sifat asam obat, asam lemak atau basa lemak. Sebagian besar obat adalah asam lemak atau basa lemak. Sifat asam-asam cairan solvent, pelarutnya asam atau basa. Obat yang bersifat asam lemak akan lebih terionisasi pada suasana basa, sedangkan obat yang bersifat basa lemak akan terionisasi pada suasana asam. Lanjut. Tujuan metabolisme obat. Mengubah obat yang monopolar larutan lemak, menjadikan polar larutan air agar dapat diintegrasi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat obatif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagai dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksin. Faktor yang mempengaruhi metabolisme. A. Kondisi khusus. Beberapa penyakit tertentu dapat mengurangi metabolisme, antara lain penyakit hepar seperti sirosis. B. Pengaruh gen. Perbedaan gen individual menyebabkan beberapa orang dapat metabolisme obat dengan cepat, sementara yang lain lambat. C. Pengaruh lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi metabolisme. Contohnya rokok, keadaan stres, penyakit lama, operasi, dan cedera. D. Usia perubahan umur dapat mempengaruhi metabolisme, yaitu usia bayi versus dewasa versus orang tua. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Tempat metabolisme obat utama yaitu hati, yakni di membran endoplasmik retikulum atau mikrosom, dan di kitosol. Ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, juga di lumen kolon oleh flora usus. Di metabolisme dengan cara menjadi metabolit inaktif, kemudian diekskresikan dan menjadi metabolit aktif, memiliki kerja farmakologi tersendiri dan bisa di metabolisme lanjutan. Beberapa obat diberikan dalam bentuk tidak aktif, kemudian setelah di metabolisme baru menjadi aktif atau prodrugs. Lanjut.
Yang selanjutnya yaitu eliminasi obat. Eliminasi obat adalah proses pengeluaran obat dari dalam tubuh. Eliminasi obat terdiri dari proses metabolisme dan ekskresi. Organ ekskresi obat adalah ginjal, empedu, kulit, saliva, paru-paru, dan ASI. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolitnya. Ekskresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Sedangkan metabolisme obat sebagian besar terjadi pada hati. Namun, proses ini juga bisa terjadi pada ginjal, paru-paru, usus, dan kulit. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.